Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian ini, setiap kepala dari kalian itu adalah seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, dan mungkin kita semua hafal, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di hari itu
Kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Anin naim. Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah hubungan antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW yang dimana hadis itu menjadi penjelas, menjadi bayan daripada Al-Quran itu sendiri. Fal amiru yus'al an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu nanti akan ditanya tentang keadaan ra'iyahnya, tentang keadaan orang yang dipimpinnya. Apa yang dia perbuat untuk orang yang mereka pimpin? Apakah hak-hak mereka dipenuhi? Apakah kewajiban-kewajiban mereka sebagai pemimpin dipenuhi? Atau sebaliknya? Apakah ketika mereka memimpin itu kezaliman yang mereka hadirkan? Na'udzubillah, ketika kita melakukan itu, ataupun ketika kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu, maka barakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang Allah cabut, sehingga kita tidak pernah merasakan nikmat di dunia. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, warrajulu mas'ulun. Setiap laki-laki yang ada di rumah itu juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang apa? An ahli baitihi. Akan ditanyakan tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya. Apa yang mereka berikan kepada keluarganya. Bahkan di musim-musim sekarang ini, di musim-musim wabak corona yang tidak tahu kapan selesainya. Beberapa waktu kemarin anak-anak dipulangkan ke rumah-rumah mereka. Sekolah diliburkan. Dan ketika balik ke sekolah mereka, para guru pun bertanya, kenapa? Akhlak mereka sebelum mereka keluar dan ketika masuk lagi ke dalam sekolah jauh berbeda. Apa yang membuat akhlak ini berbeda? Keadaan rumah mereka? Lingkungan rumah mereka? Dan apa yang diberikan oleh orang tua di rumahnya? Dan apakah orang tua itu ketika mereka menyekolahkan anaknya cuma nitip barang saja, sehingga mereka tidak sempat untuk mendidik anak-anaknya? Apalagi di zaman kita sekarang, di zaman elektronik yang sangat banyak. Bahkan setiap anak sekarang itu megang yang namanya HP. Bahkan di hari Minggu kita akan melihat anak-anak ini sekitar masjid, main game sekitar masjid. Bahkan masih kecil. Dan bahkan ada yang merokok di sekitar masjid. Kemana orang tuanya? Apakah ini sudah terbiasa kita lihat? Apakah yang seperti ini yang kita harapkan dari anak-anak kita? Wahai orang tua, badan kita itu semakin hari semakin lemah. Dan ketika badan kita itu lemah, siapa yang ngurus kita? Apakah tetangga? Siapa yang kita harapkan untuk mengurus diri kita ini? Ketika kita tidak mempersiapkan anak-anak yang bisa untuk mengurus diri kita, bahkan menjadi investasi ketika kita meninggal, maka na'udzubillah ketika orang tua sekarang itu apa yang diinginkan anaknya dituruti semuanya. Terutama masalah HP. Kita lihat anak-anak kita sekarang, akhlaknya subhanallah, malu itu hilang sudah. Terutama yang punya anak perempuan.
Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan, ketika mereka mampu mendidik anak perempuannya sampai mereka menikah, maka bapaknya itu akan dekat denganku seperti ini, kata Rasulullah. Kita lihat anak perempuan sekarang, ada aplikasi TikTok di HP itu, semua seperti orang gila, membuka auratnya, berjoget di depan HP-nya, tidak menghiraukan orang yang melihat dia di dunia nyata. Yang penting dia eksis di dunia maya. Lihat, akhlak diambil, orang tua biasa saja. Tapi ketika mereka menaruh anak mereka ke sekolah, mereka menuntut supaya sekolah itu menjadi tempat sulap, mendidik anak mereka. Nauzubillahi min zalik. Maka para ulama itu pernah menyebutkan, tidak akan pernah berhasil seseorang itu mendidik seorang anak ketika dia juga tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ar-rajulu yus'al an ahli baitihi. Sesungguhnya seorang laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia didik di dalam rumah mereka. Wal mar'atu, begitu juga dengan istrinya. Seorang istri juga akan dipintai pertanggungjawaban oleh apa yang dia didik kepada anaknya, oleh apa yang dijaga oleh harta-harta suaminya ketika suaminya keluar rumah. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menyebutkan, yang menjelaskan bahwasanya seorang anak itu harus lebih menghormati ibunya, dikarenakan didikan pertama itu ada di tangan ibunya. Kemudian wal abdu yus'al an mali sayyidihi. Begitu juga dengan seorang hamba. Di zaman kita sekarang tidak ada yang namanya budak. Tapi di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang mengambil amanat, mengurus harta orang lain. Pengurus masjid akan dipintai pertanggungjawaban ketika mereka berurusan dengan kotak amalnya. Seseorang yang mengumpul harta orang-orang melalui bab sedekah akan dipintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bermain-main dalam bab harta, apalagi yang berhubungan dengan mal. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innama amwalukum haramun alaikum. Sesungguhnya harta kalian ini haram untuk diambil secara paksa, secara zalim, yang tidak diberikan hak-haknya atas kalian. Maka tidak boleh kita mengambil harta yang bukan menjadi hak milik kita, apalagi kita masuk ke dalam bab-bab yang ada embel-embel ibadahnya. Maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ditanyakan, siapkah kita untuk mempertanggungjawabkannya? Dikarenakan Allah menyebutkan, summa latus'alunna yawma izin anin naim. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal ayat Allah mengingatkan orang-orang yang nanti akan menyesal, di mana ketika Allah bertanya kepada mereka, mereka tidak akan bisa untuk menjawab. Bahkan mereka itu ingin kembali ke dunia untuk melakukan amalan-amalan soleh yang bisa mereka kerjakan. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Allah tanya adalah ketika kita itu berbondong-bondong untuk melakukan at-takatsur. At-takatsur bermegah-megahan secara terjemah harfiahnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan at-takatsur itu apa? At-takatsur itu mengumpul-ngumpulkan harta, dikumpulkannya semua harta. Bahkan kita melihat sekarang orang yang mengumpulkan hartanya, beli ini beli itu, di sisi lain dia juga tidak bisa untuk menjaga harta dia. Habis dimakan waktu, belum dia nikmati sudah dimakan oleh waktu itu, lapuk dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang akan memperberat tanggung jawab dia di hari kiamat. At-takatsur yang lain apa maknanya? At-takatsur yang lain adalah saling bersombong-sombong dengan kedudukan mereka. Saling ingin mencari kedudukan yang paling tinggi, mencari kedudukan di hadapan orang banyak. Ini yang dicari. Sehingga ketika mereka fokus mencari kedudukan ini, lupa tujuannya apa. Apakah kedudukan ini menambah kebaikan mereka di hadapan Allah, atau memang pusung dada seperti auzubillah. At-takatsur yang lainnya berlomba-lomba dalam membanggakan anak. Di awal kita menyebutkan anak itu harus dididik. Kemudian at-takatsur di sini juga membanggakan anaknya. Diberikan didikan yang paling tinggi kepada anaknya, tapi dia lupa memberikan didikan kepada untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ketika anak itu menjadi sukses, banyak uangnya, tapi di masa tua mereka tidak pernah melihat orang tuanya pun tidak tahu. Disebabkan apa? At-takatsur, berlomba-lomba untuk menyombongkan anak-anak mereka. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan, dan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana anta syafi la ilaha illa anta
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.